Dua, satu dua. Aing, aing. Selamat pagi, madap Semolawaru. Jumpa lagi para melotot YouTuber dengan kita komunitas Sawu. Hari ini kita ada acara pertemuan seminar nasional tentang metode ilmiah ya, kualitatif. Tapi karena panitianya sudah teramat banyak, sementara pekerjaannya sedikit, supaya tidak malah ngeribut, maka kita memutuskan untuk jeda sejenak, nanti untuk bantu lagi minggir ke sebelah sini, lalu bertemu dengan Cak Pardi. Ya, Cak Pardi. Nah, itu Cak Pardi yang tadi jalannya seperti gareng. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang ini Pak, mengulas tentang komunitas pengawas dan penunggu. Komunitas pengawas dan penunggu itu bisa kita labelkan pada mereka-mereka yang memperoleh amanah tentang kekayaan Nusantara yang jumlahnya tak terkira. Kalkulator manapun agaknya kesulitan untuk menghitungnya. Nah, ini amanah ini dititipkan kepada para penunggu sekaligus pengawas. Nah, sebutan pengawas dan penunggu ini saya pikir masih sangat asing ya bagi pandangan umum. Karena ini adalah komunitas-komunitas rahasia. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pardi, yang kebetulan berdekatan dengan komunitas rahasia itu, bagaimana apa ke depannya? Cak Pardi. Gak mau dia keberatan delabe dengan Jadi, itu. Kalau keberatan oke, kita komentari dari luar saja. Pak Lukman gimana komentarnya? Aku ikut dilihat salah ngomong. Iya betul. Saya rasa yang diungkapkan Pak Didin sebagai komuniti. Ini Eta Pak. Iya Pak, iya Bu. Nah, ini karena aktivitas Saya di fakultas Bu. di kampus Oh iya Pak. seperti ini ya, ada yang Sama Pak Amin ya Pak ya. Ya. Tadi nganterin sama Pak Amin yang dari hotel Pak ya. Iya. Tadi udah dapat duit belum Pak yang CPS sama itu? Belum. Oh belum ya Pak Salah ya. ngomong. Oh, Iya. siap, Jadi Iya. Iya Pak. Iya. Sama-sama. saya akan berperan sebagai ini tameng bagi Pak Pardi Cak Pardi. untuk menutupi sifat kerahasiaan dari Pak Pardi. Iya. Karena biar otentik ya, biar tetap kemurniannya terjaga. Tapi memang bisa dikatakan banyak sekali yang menyondingkan komunitas-komunitas yang memang memiliki semangat di laku-laku tertentu untuk menjaga keutuhan bumi Nusantara. Ya. Kenapa bumi Nusantara ini begitu penting untuk dijaga dan ditunggu oleh anak cucu atau keturunan asli ya, yang bersifat baik yang bersifat genetis maupun yang memang secara bloodline dan dilahirkan di bumi Nusantara dan memiliki ikatan batiniah dengan bumi Nusantara atau yang disebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga jangan sampai outsider ya itu mengambil peran yang terlalu banyak dalam mengobok-obok keutuhan Nusantara. Karena suatu wilayah itu memang tidak bisa dipungkiri harus dijaga, harus ada juru kuncinya, harus ada pawangnya. Pawangnya siapa? Tentunya adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan dan memiliki ikatan emosional tertentu oleh leluhur. Diberikan amanah. Nah, memang sifatnya yang rahasia ini harus
terus dijaga dan diapresiasi, dihargai perannya. Jadi terkadang memang mereka menyamar sebagai sosok-sosok yang barangkali bagi khalayak umum itu profesinya barangkali tidak begitu mencolok, tetapi sebenarnya dia itu memiliki peran yang begitu vital ya dalam menjaga semangat, dalam memantik terus obor kehidupan ya, hayat bumi Nusantara itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh permintaan atas ridho yang Maha Kuasa, sehingga mereka para juru kunci ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di Jawa itu kalau komunitas Nusantara itu memang kebetulan memang orang-orang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Mungkin beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan diberikan simbol untuk ditafsirkan, diberikan perlambang, diberikan informasi gitu ya, dari sang juragan itu tadi untuk menjalankan tugas. Lalu ada juga komunitas penjaga itu yang memang dia sudah bisa selain mengakses simbol dan perlambang itu, sehingga dia langsung menjalankan tugas itu. Nah, saya rasa pertemuan antar komunitas Nusantara ini memang harus dijaga kerahasiaan. Dan informasi apa ini juga memang terkadang tidak bisa serta-merta diinformasikan secara vulgar gitu. Tapi memang kalau kita melihat cerita-cerita di luar sana pun ya, dari orang-orang luar bangsa kita, mereka pun juga memiliki gitu ya, juru kunci, memiliki pergerakan bawah tanah dan memiliki passion, semangat tertentu untuk menjaga keutuhan tanah ya, tanah mereka, wilayah mereka. Sehingga upaya untuk terus menggali lambang-lambang ini, dan ini mungkin bisa dikaitkan dengan sebenarnya di manakah tanah yang dijanjikan. Nah, kalau mengacu pada diskursif orang Jawa, tanah yang dijanjikan itu ya tidak lain dan tidak bukan ya tanah yang bahkan tongkat kayu pun bisa jadi tanaman gitu. Bukan lautan tapi kolam susu. Tidak lain dan tidak bukan ya Jawa itu sendiri yang sangat subur, yang memiliki keasrian ya, keteduhan dan menghidupi semua makhluk tanpa pandang bulu. Saya rasa itu. Nah, ini harus dijaga oleh orang-orang yang barangkali seperti Pak Cak Pardi ini ya. Ini Cak Pardi ya. Silakan Cak Pardi menimpali apa yang telah diomongkan Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman, Pak Aludin. Memang yang dikatakan Pak Lukman itu betul. Saya sebagai salah satunya yang dibicarakan oleh Pak Lukman itu memang ada peran untuk itu. Maka dari itu saya tidak mau komentar, tidak mau menjabarkan yang lebih luas, karena apa? Itu suatu amanah sifatnya rahasia dan tidak diperbolehkan untuk dibicarakan, intinya begitu. Apa yang disampaikan Pak Lukman sangat betul. Maka dari itu saya sebagai yang megang amanah tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu yang dilarang keras. Maka dari itu untuk umat nantinya. Maka dari itu pada saat sekarang itu belum bisa dijabarkan. Setelah nanti itu sudah bisa dijabarkan dan sudah disahkan untuk umat, baru saya bisa memberi penjelasan secara rinci. Begitu. Maka dari itu saya sebagai orang yang diberi amanah mohon maaf
tidak diperkenankan. Oke. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan dari ulasan dari Pak Lukman. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Wardi atas pemaparannya. Nah, ini kita kembali kepada diskusi akademis ini Pak, secara keilmuan terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki sang pencipta ini. Kita kan berusaha untuk menggali dan menambah ilmu Pak ya. Nah memang kira-kira ada ilmu itu memang yang sudah siap pakai maupun yang belum atau barangkali masih setengah jadi, belum sepenuhnya bisa dipakai karena mungkin konteksnya memang belum tepat gitu. Nah. Baik. Terima kasih Cak Parti juga Mas Lukman Pak Lukman. Nek ndelok nom-noman ngene ke pantese Mas Lukman. Baik, ke arah ilmu ya. Yang sejauh yang saya pahami, ilmu itu adalah salah satu sifat dari Tuhan. Jadi ilmu itu bukan makhluk, tapi adalah sifatnya Tuhan. Lah sifat Tuhan yang ilmu itu tadi telah disebutkan Pak Lukman dengan kosakata yang agak beda ya. Ada yang jadi, ada yang setengah jadi. Tapi dengan kosakata saya yang lain, ilmu itu apapun yang gumelaring jagat ini ya. Apa yang nampak di alam semesta itu ilmu, manusia itu ya ilmu. Persinggungan antara manusia dengan alam semesta ini, itulah nanti yang kelak menjadi ilmu tapi dalam pengertian lain, yakni ilmu pengetahuan atau sains yang menggunakan metode-metode ilmiah yang kebenarannya hasil dari kesepakatan. Tapi ilmu yang kita maksud tadi yang sebagai sifat Tuhan itu baik disepakati atau tidak, ya dia itu ilmu itu sendiri. Dia adalah yang benar, yang mutlak, absolut. Karena wilayah empirisme sebagai objek itu adalah perwujudan sifat Tuhan. Metode atau ukuran-ukuran yang disepakati itu pun juga sifat ilmu Tuhan. Manusia sendiri yang punya rasio lalu memikirkannya itu juga bagian dari sifat Tuhan. Nah sebenarnya yang terjadi adalah ilmu-ilmu yang saling bersinggungan, lalu kemudian oleh manusia direduksi, disimplifikasi, di cropping sana sini, lalu dengan gagah perkasa diklaim secara bersama-sama bahwa ini adalah sains, bahwa ini adalah ilmu pengetahuan. Sepurane pemelontot itu ya. Beginilah gaya saya. Jadi saya keren kok Pak. Terkait dengan masalah salah satu ilmu yang berwujud gumelaring jagat kecil yang namanya Nusantara tadi. Nah ini yang sebenarnya kita singgung bahwa di Nusantara ini harus ada yang menjadi danyangnya, penunggunya. Nah setiap wilayah itu punya penunggu, atau kalau dalam konsep tradisi Jawa itu disebut Sang Baurekso. Nah, Sang Baurekso ini ada yang skala dan niskala. Yang skala ini adalah orang-orang yang wujudnya adalah komunitas-komunitas rahasia semacam Cak Parti dan kawan-kawan komunitas rahasianya itu. Yang niskala adalah leluhur-leluhur yang sudah malih wujud menjadi anasir, yang malih wujud menjadi bentuk ruhani atau ruh. Nah,
ada juga konsep lain di dalam tradisi Jawa itu yang disebut dengan sak dumuk bathuk sak nyari bumi sun labuh nganti tumekaning pati. Kayak dalam Pak ning ngene. Itu sebuah peribahasa yang lahir dari tradisi Jawa bahwa apapun yang merupakan anugerah karunia dari Sang Hyang Kawekas atau Tuhan itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dirumat. Kalau perlu seolah-olah itu merupakan pusaka. Lah sehingga boleh kita katakan Nusantara ini adalah pusaka. Nah, dalam tradisi Jawa sekali lagi, pusaka itu adalah sesuatu yang dimistiskan, yang disakralkan, yang dianggap sesuatu yang teramat bernilai dan berharga, bahkan mengalahkan nyawa sekalipun. Nah, soalannya adalah di bumi Nusantara ini ada beberapa komunitas terfragmentasi. Ada komunitas itu yang sebagai komunitas membawa ke arah peradaban yang tidak ramah dengan bumi. Mohon maaf bahasa saya tidak ramah dengan bumi gitu aja. Biar tidak kasar. Yang ini kebetulan telah sekian puluh tahun bergantian memegang kendali. Ada juga komunitas-komunitas itu yang dia tidak memegang kendali, tetapi berusaha untuk mengkawinkan antara nilai-nilai leluhur Nusantara ini dengan anasir yang datangnya dari luar, berusaha dikawinkan, disinkritiskan, disintesiskan. Inilah yang beberapa komunitas masih mau cawe-cawe, masih mau ngeritik, masih mau peduli. Ya semisal kita ini Pak. Tapi ada juga komunitas yang terakhir ini, komunitas rahasia, yang sifatnya dia adalah penunggu sekaligus sebagai pengawas. Jadi komunitas yang terakhir inilah yang mengawasi, mencermati secara detail obah moseing apa yang terjadi di bumi Nusantara ini. Seraya sambil mengawasi, mereka ini juga menunggu. Kalau sudah titiwancinya atau sudah waktunya, maka para komunitas penunggu ini nanti akan ada pertemuan besar atau musyawarah setelah memperoleh informasi dari dimensi halus. Mereka akan bermusyawarah bahwa itu sudah waktunya tiba, harus pusaka itu harus dikeluarkan untuk meruat kembali Nusantara ini, untuk membangkitkan lagi Nusantara ini. Ada persoalan yang muncul lagi karena kabar rahasia ini terlanjur bocor meskipun sedikit. Ini akhirnya menstimuli beberapa golongan-golongan atau lingkaran terluar dari komunitas rahasia yang terakhir itu untuk berlomba-lomba menjadi penghubung atau menjadi semacam jembatan, lek kasarane makelar lah Pak, memainkan ini seolah-olah ini sebagai sebuah bisnis. Semakin langka barang itu, semakin sulit informasi itu, maka semakin tinggi nilainya secara ekonomi. Lah inilah yang dimainkan oleh lingkaran luar-luar dari komunitas tadi, sehingga muncul kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya karena banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan, lahir sebuah stigma baru, sebuah stigma yang mengatakan bahwa wilayah itu sebenarnya adalah wilayah tempatnya orang tipu-tipu, wilayah tempatnya belantik, makelaran, dan seterusnya. Nah,
bahaya stigma semacam ini menimbulkan penggerusan atau menurunnya wibawa atau kredibilitas dari komunitas penunggu dan pengawas tadi. Nah, ini muaranya kemana? Muaranya adalah menurunnya kepercayaan generasi pewaris berikut pada orang-orang tua karena telah dicemari oleh stigma-stigma yang buruk akibat transaksi dari para lantik dan maklar tadi. Nah, sekarang balik ke Pak Lukman, bagaimana seharusnya ini ke depan nanti supaya hal semacam ini tidak terus-menerus terjadi? Silakan Pak Lukman. Ya, saya setuju ya. Memang kalau kita lihat tanah air ini memang pusaka yang benar-benar tidak ternilai harganya. Tanah air pusaka. Bahkan ada lagunya ya, Indonesia tanah air pusaka. Barangkali yang pusaka-pusaka yang berbentuk fisik benda ya, seperti ake, keris, tombak yang barangkali diambil dari yang diakui oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, barangkali itu disebut sebagai pusaka yang sebenarnya. Tapi pusaka yang sesungguhnya itu adalah tanah air. Nah, ini menarik sekali bahwasanya memang para penduduk asli pribumi dan para warga negara yang sebenarnya menjadi penghuni Nusantara itu kadang-kadang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga dan kemudian melestarikan dan kemudian melindungi aset-aset yang sangat tidak ternilai harganya ini, sehingga kecenderungan yang dilakukan adalah justru merusak hanya karena motif-motif yang lebih rendah, misalnya motif ekonomi sempit gitu ya, ekonomi keegoisan sendiri gitu ya, dengan berusaha mengeksploitasi terus-menerus dan mungkin malah mengubah corak dan keaslian bumi Nusantara ini mengarah kepada corak bumi di belahan dunia lain, misalnya di negara-negara yang industri begitu. Sehingga keaslian yang barangkali seharusnya menjadi ciri khas bumi Nusantara lama-kelamaan akan tergerus dan mungkin bisa saja berganti dan hilang. Disinilah para komunitas menjaga, yang kemudian juga mungkin mereka sangat familiar dengan dunia pertanian, agraria. Mereka terus nguri-nguri ya budaya asli dan menjaga keaslian dan keasrian tanah air Nusantara. Nah, di sini kita perlu mengapresiasi peran seorang petani. Tapi kalau melihat perjalanan zaman kita yang sudah mulai dibangun gedung-gedung fisik yang sangat besar, yang sudah mengarah pada industrialisasi, nampaknya ilmu pengetahuan yang tidak ramah lingkungan pun juga menjadi jembatan yang sangat tidak mengenakan gitu ya untuk dilewati bagi para pelaku penjaga bumi Nusantara. Ya, kita hargai saja para penjaga rahasia ini sebagai orang-orang yang masih tetap teguh berjuang di tanah air, melestarikan budaya, melestarikan tanah pertanian dan aset-aset Nusantara asli ini, sehingga mereka pun tidak berkecil hati. Nah, ini penting untuk melakukan dialog kembali, adanya perpindahan nilai. Mungkin itu Pak. Sampun Pak Anom. Tadi sudah ke sana. Tadi sudah baru ke sini. Oh iya. Dan kopi ini di?
Nah, ini Pak. Banyak di sana. Woi, Kono wae, Pak. Ngombe kopi. iya kopi Iya. kopi segar. Coffee break ya. Saya jam 1, Pak. Iya, jam 12 siap-siap. Kan isoma, habis malam langsung main. Langsung panel Pak ya. Ya. Sip. Oh, habis isoma Pak ya? Besok. Habis- Kamu ngerekam aku nih, ngerti ya? Gue Ayo Pak. Iya. Seminar sih. Seminar tentang penelitian kualitatif toh, yang nanti Pak Didin salah satunya jadi Moderator. moderator ya. Ada hari ini kan ada 3 kelas panel. 9, mohon maaf. 9, jadi semua dokter kita, dokter dari FISIP itu kita prioritaskan mengapresiasikan dirinya menjadi moderator ya dalam seminar ini. Dan memang ada beberapa dari dosen kita juga yang jadi presenter memanfaatkan kesempatan. Saya kira itu 5 menit saja, 5 menit. Iya. Bagaimana Pak pengaruhnya seminar penelitian kualitatif ini terhadap perkembangan atau progresnya motif meneliti dari teman-teman khususnya akademisi yang dari sosial politik Pak? Nah, Oh, luar biasa, karena begini, dan perkembangan secara internasional pun jurnal-jurnal internasional yang lebih diprioritaskan dalam merekrut atau mengambil sebuah topik dalam jurnal internasional itu bahkan penelitian kualitatif. Ini yang mendorong sebenarnya peneliti-peneliti dan para dosen itu sekarang lebih meningkatkan kompetensinya untuk mengkaji sebuah objek dengan metode kualitatif. Saya kira itu sangat menarik. Saya juga memberikan apresiasi luar biasa terhadap penelitian kualitatif. Ini karena penelitian kualitatif ya. Kita tahu masyarakat ada semacam di Bali, di Jawa yang pedalaman. Ini kan tapi jarang tersentuh oleh penelitian-penelitian. Nah, ini bersambut ini karena FISIP Untak Surabaya sedang giat mengendorse bahwa ada seminar penelitian kualitatif. Nah, ke depan Pak Anom, dosen-dosen kita ini misalnya ada di Bali, di pedalaman Jawa, kira-kira gimana? Jadi angin Terkait segar. dengan nilai Nusantara. Ya, luar biasa. Dan ini tugas kita dan kewajiban kita. Tadi juga dalam sambutannya Pak Menristek mengatakan, ini harus ada goalnya ini, jangan selesai sampai di sini. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita dan dosen-dosen kita untuk melihat sebuah berbagai fenomena sosial yang ada tadi di Jawa, di Bali. Memang sulit kita mendapatkan satu perkembangan kajian karena kalau dikaji secara kuantitatif kan tampaknya ada kebuntuan di sana, sehingga sekarang kesempatanlah kita bongkar itu bersama-sama dengan pendekatan kualitatif. Jadi Bandikti pun sendiri menantang kita. Ayo buktikan kalau ada membuat sebuah asosiasi seperti ini, nanti goalnya apa, hasilnya apa, itu yang penting. Nah, kita buktikan. Berarti sekarang ini zamannya mulailah titi mongsone nilai-nilai leluhur Nusantara dimunculkan di jurnal-jurnal penelitian apa seperti itu Pak Anom? Saya kira itu. Kalau nilai-nilai dasar yang selama ini kita selalu kita kaji secara kuantitatif dan tak tersentuh, saya kira kesempatan kita akan lebih bisa menyentuh ke akarnya dengan pendekatan kualitatif. Saya kira itu. Jadi artinya mengeksplor sebuah informasi itu kan dengan bebasnya kita menggunakan satu metodik gitu ya, sehingga kita akan menemukan satu fakta yang paling valid lah gitu. Jadi kita tidak harus mengambil area yang luas, tapi kita bisa membuat kecil-kecil menemukan satu temuan-temuan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan kita dekati dengan pendekatan kualitatif. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Anom atas Partisipasi. informasi dan ini merupakan darah segar ini bagi motif-motif meneliti terutama dosen-dosen muda untuk mengaktualkan nilai-nilai leluhur yang selama ini dianggap kuno, dianggap tertinggal dan seterusnya. Dengan demikian nanti mulailah nilai-nilai lawas yang katanya kuno ini akan bisa bersanding dengan nilai-nilai baru yang kita usung dari barat. Ya, begitu Pak. saya kira gitu. Jadi kalau kita lihat sebuah fenomena, istilah kuno itu kita jadinya jadi bingung ya. Karena ternyata peradaban kuno itu ternyata di zaman modern ternyata jauh beda. Gitu ya, akhirnya kita kan kalau kita kaji lebih lanjut, ternyata zaman dulu pun
perkembangan teknologi maupun itu sudah berjalan sebegitu luar biasanya, itu saya kira perlu, karena kita punya khususnya FISIP umumnya Untar, di mana kalau FISIP yang punya administrasi publik dan kebetulan fakultasnya ilmu sosial dan politik, ini sebenarnya kesempatan kita mengeksplor diri. Jadi ada komunikasi yang bisa memberikan satu support juga, sehingga penelitian yang berbau ya sosial budaya misalnya itu bisa kita angkat ke permukaan. Setelah itu saya yakin kalau niat kita bersama bahwa kita punya kewajiban meneliti dan memberikan kontribusi pada masyarakat yang lebih baik, saya yakin ini bisa kita lakukan. Oke, terakhir Pak Anom ini selaku yang mendirect teman-teman panitia ini, koordinator atau apalah istilahnya, saya kurang tahu, tapi juga punya background putra terbaik dari masyarakat adat di timur Bali dan Lombok ini sinergis ini. Yang ingin saya tanyakan terakhir Pak Anom, gairah atau adakah dorongan spirit yang itu merupakan bisikan gaib dari leluhur gitu, silakan Pak Anom. Itu bukan istilahnya bisikan gaib. Kalau kita kelihatan tahu apanya introspeksi dan selalu bersyukur gitu, sebenarnya kita tuh belum berbuat banyak kan gitu. Jadi artinya kalau kita diberikan kesempatan apapun, kita jadi pendidik, kesempatan yang diberikan tuh harus meneliti, harus mengkaji, harus memberi kontribusi. Tampaknya itu yang sebenarnya sebagai motivasinya. Jadi bukan sebuah bisikan siapa, kita udah dibisiki Tuhan. Kita dibisiki, Anda tuh guru, Anda tuh gini, itu bisikan itu luar biasa. Jadi tinggal sekarang, sudahkah kita melangkah ke sana, kan itu artinya. Itu artinya kalau tadi bicara bisikan, berarti kan sebelumnya guru belum melangkah ke sana, saya banyak kurangnya kan. Makanya orang bilang waktu itu yang diminit, jangan meminit harta. Waktumu udah dimanfaatkan sangat baik, enggak? Jangan dibalik. Hartamu piro mau tumpuk, tapi gini, waktu yang diberikan itu sudah dimanfaatkan maksimal nggak? Itu saya kira itu bicara gaib-gaibnya gitu. Luar biasa. Saya kira itu, jadi bukan gaib, kita masih banyak kurang dan belum berbuat dari waktu yang begitu panjang. Kira itu. Mari kita bersama-sama manfaatkan waktu semaksimal mungkin, mumpung kita masih beri spirit yang luar biasa. Saya kira. Ya. Jadi kalimat pamungkas dari Pak Anom adalah sengkolo. Jadi kolo, bagaimana Bathara Kala itu meminit kala atau waktu, agaknya juga layak untuk dicermati ulang, karena selama ini kita seringkali lupa dan bahkan kita seolah-olah diperintah oleh motif-motif yang membuat waktu itu tidak tertata. Lupa tidur, lupa makan, bahkan lupa namanya sendiri. Terima kasih Pak Anom. Sama-sama sukses. Berjuang. Mari kita sama-sama. Jangan selamat berjuang. Selamat, mari kita berjuang bersama-sama. Oh iya. Gitu bahasanya, berjuang bersama-sama. Iya, betul. Sukses. Matur nuwun Pak Anom. Nggih. Matur nuwun sukses Pak Anom. Samain closing. Banyak sekali mutiara-mutiara yang berharga yang sudah kita petik dari dialog pada pagi hari ini. Saya rasa perbincangan ini tidak akan berhenti di sini saja. Pada akhirnya nanti akan terus dilanjutkan dan terus berproses dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi yang positif bagi bumi Nusantara sebagai pusaka tanah air. Oke, itu saja saya akhiri. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.